Hai mams dan para bunda hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan ya. Serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali kegiatan aku kali ini dengan jemur-jemur pakaian nih teman-teman. Dan nanti tuh aku juga mau masak-masak setelah ini, karena ini tuh aku habis dari luar gitu ya. Ada kesibukan, ada acara gitulah di luar teman-teman. Jadi ini aku juga jemurin pakaiannya udah siang. Udah zuhur ya teman-teman, udah hampir zuhur lah gitu ya. Aku tuh jemurin pakaiannya karena emang tadi tuh cuaca tuh mendung, jadi takutnya tuh keburu hujan. Oh ya teman-teman, kalian jangan sampai skip videonya ya, karena hari ini tuh aku mau masak pakai suara asli sambil juga sharing-sharing tentang per YouTubean ya teman-teman. Jadi kalian simak terus video aku dari awal sampai akhir ya. Hai teman-teman. Nah, di sini aku tuh mau masak ya teman-teman. Tadi aku tuh udah jemur-jemur pakaian. Jadi itu aku jemur pakaian tuh ketika aku tuh pulang gitu ya dari luar rumah, karena tadi tuh ada kegiatan gitu di luar rumah. Terus aku tuh lanjut jemur pakaian dan tidur siang ya teman-teman. Nah, setelah aku tidur siang tadi aku juga lanjut buat pergi wirid pas, karena memang kalau wirid tuh di sini habis zuhur gitu teman-teman. Dan ini kegiatan aku di sore hari setelah aku tuh pulang dari wirid gitu ya. Jadi aku tuh lanjut buat masak. Ini aku mau masak menu yang simple aja sih ya teman-teman. Jujur di sini tuh sebenarnya udah capek banget. Apalagi tadi keluar rumah, perjalanan itu lumayan jauh gitu teman-teman, apalagi bawa-bawain bocil kan. Jadi kayak sebenarnya tuh capek gitu ya, tapi ya gitu deh, kalau misalnya nggak masak ya mau makan apa gitu ya buat malam nanti gitu. Kalau untuk sarapan tadi sama makan siang itu masih ada gitu ya lauk yang kemarin sore, jadinya aman gitu. Nah buat makan malam ini tuh lauknya yang nggak ada, jadi ini aku mau masak dulu. Capek nggak capek ya teman-teman, harus tetap masak. Biar apa ya, biar nanti tuh kalau lapar ya ada yang mau dimakan gitu. Kalau misalnya di sini tuh ada gitu yang jualan lauk mateng gitu ya, kayaknya kalau pas lagi keluar-keluar rumah kayak gini, memang lebih enak sih teman-teman kayaknya beli lauk yang, mateng gitu, yang udah jadi nggak perlu kita tuh ini lagi gitu ya, nggak perlu repot-repot lagi buat masak-masak gitu. Oke, di sini aku udah selesai buat motong-motongin tahu. Ini tahunya aku pindahin dulu ke dalam wadah biar nanti tuh dicucinya enak gitu ya. Oke, ini udah beres. Aku tahunya tuh tinggal segini sih, tinggal 2 biji, cuman aku nggak masak semua karena takutnya kebanyakan gitu ya. Ini juga udah cukup lah teman-teman. Oke, alhamdulillah ini bawangnya udah aku kupasin. Ini aku lanjut buat ngambilin cabai buat masakan. Aku kasih cabai rawit juga ya, biar pedes. Dan juga ini ada cabai merah. Sini aku juga lanjut buat mecahin telur. Ini tuh buat baluran si pergedalnya ya. Jadi ini aku kasih sedikit merica bubuk. Nah, di sini aku lanjut kasih roiko sama sedikit garam. Aku nggak kasih garam deng, aku kasih roiko aja karena roiko ini kan juga udah asin ya. Aku kasih garam. Nah, ini langsung aja aku kocok si telurnya. Di sini aku mau dahuluin ngegoreng si pergedalnya ya, karena aku tuh lagi pengen masaknya tuh cuman pakai 1 tungku aja. Jadi 1 aja wajannya yang kotor gitu ya. Biar nggak banyak cucian piring. Nah, ini udah tinggal dimasak aja pakai api yang sedang aja ya, nggak usah terlalu besar, takutnya nanti malah cepat gosong. Nah, ini di bagian bawah tuh kayak udah mateng gitu ya, aku balik aja, takutnya kalau nggak dibalik malah gosong ya. Ini aku balik. Oke, ini pergedalnya udah mateng nih teman-teman. Oh ya, aku mau nanya nih sama kalian, di tempat tinggal kalian itu ada juga nggak sih kayak perkumpulan wirid gitu? Kalau di daerah kota mungkin udah jarang ya teman-teman kalau wirid gitu, mungkin kayak arisan-arisan aja gitu ya. Tapi
Tapi kalau di sini di tempat tinggal aku tuh masih ya teman-teman. Nah kalau wirid RW ini di tempat aku tuh diadanya itu 2 minggu sekali gitu. Tapi kalau tempatnya itu udah agak jauh dari rumah, nah itu kadang aku udah susah buat pergi kan karena bawa bocil dan juga kan gak ada motor gitu ya. Tadi tuh aku pergi tuh barengan sama kakak ipar aku gitu, makanya bisa pergi. Oke, ini perkedelnya kan udah mateng. Aku lanjut mau gorengin tahunya nih teman-teman. Ini tahunya tadi udah aku cuci ya. Cuaca di tempat kalian gimana nih teman-teman sekarang? Musim panas atau udah mulai nih musim hujan? Kalau di Pekanbaru tuh, kalau siang hari itu masih panas ya. Cuman alhamdulillah sih tadi malam itu udah hujan teman-teman. Padahal udah lumayan lama yang nggak hujan. Mungkin udah lebih sih semingguan nggak ada hujan. Dan tadi malam tuh hujannya tuh lumayan deras banget gitu ya. Terus pagi-pagi tadi tuh juga cuacanya tuh lumayan mendung gitu. Tapi udah di siang sampai ke sore, malah cuacanya tuh udah panas lagi gitu. Ya semoga lah walaupun seminggu sekali tuh ada hujan ya teman-teman. Karena kalau nggak ada hujan tuh kayak rasanya tuh bener-bener gersang gitu ya. Terus juga banyak ini kan, banyak debu kan. Sekarang tuh kalau misalnya anak-anak gitu ya, itu lumayan banyak yang terkena penyakit kayak batuk, pilek gitu teman-teman. Mungkin karena kayak cuaca ini tuh nggak menentu gitu. Kadang kan kalau cuaca itu yang benar-benar nggak menentu gini kan kadang pun kita tuh juga kayak misalnya terlalu banyak beraktivitas, kadang tuh kayak sakit kepala gitu ya. Belum lagi terkadang tuh kayak badan tuh ngerasa nggak enak gitu ya. Mungkin karena efek dari cuaca juga gitu. Sebenarnya ya teman-teman, aku tuh bikin video kayak gini, itu aslinya masih kayak kikuk gitu ya, masih kayak apa ya, kayak masih belum terlalu bisa sebenarnya ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya masih kayak meraba-raba, bikin vlog pakai suara asli kayak gini. Sebenarnya enak gitu ya kalau misalnya kita tuh ngevlog pakai suara asli kayak gini, karena ngeditnya tuh nggak effort banget gitu. Tapi ya memang semuanya tuh nggak mudah ya teman-teman, kita tuh harus paham juga gitu ya, gimana caranya biar kayak pengaturan kameranya gitu kan, biar penonton tuh nggak bosen gitu. Aku tuh kadang bener-bener suka banget gitu loh teman-teman sama konten orang-orang yang dia tuh apa namanya ngevlog kayak aku gini juga gitu ya pakai suara asli, tapi tuh kayak bener-bener bagus gitu ya. Ya memang sih kebanyakan itu memang ada yang bantu gitu ya teman-teman buat ngevideoin gitu kan, ada kameramennya gitu. Tapi itu memang kayak memangnya bagus dan kayak merasa lebih real gitu ya. Terus juga kayak interaksi kita ke penonton itu kayak lebih dapet gitu. Nah kalau kayak aku ini teman-teman semuanya kan apa-apa tuh serba sendiri gitu ya. Jadi mohon maaf aja lah gitu ya. Kalau misalnya konten aku ini tuh kayak ala kadarnya aja ya teman-teman. Semoga lah konten aku yang sederhana kayak gini tetap bisa menghibur kalian semua. Dan tetap ada tempat aku di hati kalian ya. Dan semoga juga kalian itu nggak bosan gitu teman-teman sama video aku. Itu juga salah satu alasan aku tuh ya bikin video kayak gini. Kayak ngomong langsung gitu ya biar kalian tuh nggak bosan ngeliatin aku tuh voice over terus gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan ya setidaknya adalah sedikit perbedaan gitu ya. Sesekali misalnya aku bikin voice over video yang pakai dubbing gitu. Sesekali aku bikin video yang langsung ngomong kayak gini gitu ya. Jadi kayak biar lebih ada yang beda gitu. Ini aku tuh masak ikan asin rebus ya teman-teman. Jadi ikan asin rebus ini tuh ini kan memang basah gitu ikan asinnya. Jadi kalau misalnya ngegoreng itu harus hati-hati karena itu lumayan nyiprat-nyiprat gitu ya. Nah ini ikan asin rebusnya udah matang nih teman-teman. Nah ini minyaknya nggak aku kurangin lagi ya, karena itu udah nggak terlalu banyak sih minyaknya. Aku langsung aja masukin cabai. Nah teman-teman, sambil di sini aku tuh nungguin si cabenya itu matang, aku mau sedikit ngajakin kalian sharing ya. Aku mau sekalian jawabin beberapa pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyain. Kalau misalnya upload video gitu ya, itu kan kita memang harus konsisten gitu. Nah, apakah konsisten itu harus setiap hari gitu ya? Sebenarnya jawabannya tidak ya teman-teman. Menurut aku pribadi, konsisten itu nggak harus setiap hari gitu ya. Tapi kita itu kalau misalnya ingin konsisten, berikanlah jadwal yang pasti dan juga jam yang pasti buat kita tuh upload video gitu. Misalnya kalian yang mungkin kalian tuh yang bekerja gitu ya, nggak sempat buat setiap hari dan kalian sempatnya tuh kayak 3 minggu sekali gitu ya, atau 2 minggu sekali gitu, atau mungkin seminggu sekali. Nah kalian tuh bisa tetapkan jadwalnya teman-teman, misalnya setiap hari apa, setiap jam berapa gitu ya. Nah itu juga bisa dibilang salah satu konsisten gitu ya menurut aku. Terus kemarin tuh juga ada yang nanya sama aku,
apakah setelah monet sebaiknya kita itu upload video 2 kali dalam sehari gitu ya, kayak aku kan. Karena kan kalau aku sendiri kan upload video dalam sehari 2 kali ya, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat gitu. Nah, apakah kalau misalnya teman-teman yang udah monet itu sebaiknya upload 2 kali juga biar cepat gajian? Jujur sendiri ya teman-teman, aku nggak terlalu menyarankan banget gitu ya, apalagi kalau misalnya view-nya itu yang masih sedikit gitu. Kalau view-nya udah banyak, itu nggak apa-apa teman-teman kalian tuh upload sehari itu 2 kali gitu. Tapi kalau view-nya itu masih sedikit, mendingan jangan deh teman-teman, karena sayang tenaganya, sayang videonya, sayang capeknya gitu ya. Dan juga biasanya kalau misalnya view-nya itu masih sedikit, terus kita maksain upload 2 kali, itu biasanya view-nya juga nggak bakalan terlalu ngaruh gitu teman-teman. Dan juga malah keseringannya itu pendapatannya juga nggak bakalan terlalu ngaruh, karena view-nya kan masih sedikit. Jadi kalian pun capek-capek banget gitu bikin video 2 kali, hasilnya juga tetap sedikit, menurut aku sayang gitu. Tapi kalau misalnya view-nya itu udah bagus, sudah mulai ribuan gitu ya, sekali setiap upload ribuan, setiap upload 1.000 atau 2 ribuan gitu misalnya ya. Terus kalian itu ingin uploadnya itu dalam sehari 2 kali karena mungkin biar cepat gajian atau apa, nah itu sih boleh-boleh aja menurut aku ya, karena kan kadang kita kan juga pengen ada target gitu ya teman-teman. Tapi kalau buat kalian tuh yang masih view-nya itu sedikit teman-teman, apalagi yang masih di bawah 500, aku nggak sarankan teman-teman, karena itu hasilnya bikin video sehari 2 kali itu capek gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tuh terlalu ngepres tenaga kalian banget gitu teman-teman, sayang gitu ya tenaganya gitu loh. Apalagi hasilnya tuh belum terlalu kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya kalian tuh pengen nyoba itu sih boleh-boleh aja gitu ya teman-teman, aku juga nggak larang lah gitu ya. Itu balik lagi tergantung dengan kepribadiannya kalian gitu ya, terus juga dengan keinginannya kalian, boleh kalian cobalah gitu. Tapi kalau misalnya saran dari aku, kalau untuk view itu masih sedikit, aku sarankan nggak usah dulu sampai 2 kali karena itu capek banget dan ngepres tenaga banget ya teman-teman. Terus nih ya, aku tuh juga dapat pertanyaan. Kalau misalnya aku tuh mau bikin, kalau aku tuh bikin video gitu, aku biasanya pakai kamera depan atau kamera belakang ya. Nah, aku tuh biasanya pakai kamera belakang teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak aku pakai kamera depan, kadang itu kalau pas lagi ngomong langsung depan kamera, nah itu kadang aku pakainya tuh kamera depan. Nah kalau sekarang gitu ya, pas aku bikin video ini aku tuh pakainya kamera belakang ya teman-teman, karena lebih bagus untuk fokusnya. Biasanya kalau kamera depan itu fokus itu benar-benar rentan buat goyang teman-teman. Jadi kadang itu suka tiba-tiba ngedip-ngedip gitu untuk hasil videonya. Tapi kalau misalnya kita pakai kamera belakang itu biasanya fokusnya itu lebih bagus gitu ya. Ada juga yang bilang katanya kalau misalnya kameranya itu kamera belakang kayak apa ya, kayak ngerasa ragu gitu ya. Itu tuh kita udah masuk belum di dalam kameranya apa gimana gitu. Sebenarnya kan hal itu tuh bisa teman-teman kita apa ya? Ya kita perhatikan aja gitu ya. Misalnya kita tuh di video kita angle-nya tuh dari mana ke mana gitu ya. Jadi pas pergerakan kita kan kita juga sadar gitu ya. Kita tuh kira-kira di dalam kamera apa enggak gitu ya. Menurut aku malah enak gitu teman-teman pakai kamera belakang daripada kamera depan. Karena kalau kamera depan itu kayak kita tuh jadi terpancing ngadep ke kamera terus gitu ya. Tapi kalau kamera belakang tuh enggak gitu. Ya memang sih semuanya balik lagi ke kenyamanan kita. Tapi kalau buat aku apalagi bikin video vlog keseharian gitu ya, itu memang enak itu pakai kamera belakang. Biar fokusnya itu bagus dan hasilnya itu nggak goyang-goyang untuk pencahayaannya. Karena kan ada tuh tiba-tiba ngedip, terang gelap gitu ya. Nah, lebih bagus itu pakai kamera belakang. Nah, teman-teman di sini untuk si sambelnya itu udah mateng ya. Ini tuh udah harum banget. Oke, ini aku matiin apinya, aku tunggu dulu bentar ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja aku masukin untuk tahu dan juga ikan asin rebusnya. Jadi lauk untuk sore hari ini tuh gini aja ya teman-teman. Aduh sebenarnya ini aja tuh aku udah kayak apa ya, udah kayak nggak mood banget buat masak gitu ya. Karena kalau dari rumah tuh ya, dari luar rumah gitu ya, itu capek itu masya Allah capek banget gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, padahal di luar rumah itu kita malah nggak ngapa-ngapain sebenarnya ya. Tapi entah kenapa kayak capeknya itu lebih berasa gitu loh, kayak lebih enak di rumah beraktivitas gitu ya, tapi nggak terlalu capek. Tapi kalau dari luar ya ampun, entah kenapa lah teman-teman, itu rasanya capek banget. Tapi di sini aku tetap usahain buat masak ya. Dan kalau misalnya untuk urusan sapu menyapu rumah itu tadi udah disapuin sama Pak suami ya teman-teman, apalagi di area ruangan serbaguna kamar. Nah itu udah dibantu sama Pak suami. Karena alhamdulillah Pak suami itu pulangnya tadi setengah hari gitu ya. Bahkan belum zuhur tadi itu Pak suami udah pulang. Jadinya Pak suami itu bisa bantuin aku jagain anak-anak ya teman-teman. Terus juga bantuin aku sedikit ngurus rumah gitu ya, karena aku ada kegiatan di luar. Nah, jadi ini dia ya menu kami untuk hari ini. Alhamdulillah pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya.
Masak udah, lanjut sekarang aku mau beberes. Untuk nyuci piringnya aku nggak videoin ya teman-teman, karena takut durasinya itu terlalu panjang. Ini aja tuh durasinya mungkin udah lumayan panjang gitu ya. Di sini aku mau bersih-bersih aja sedikit. Ntar nyuci piringnya itu di belakang layar aja. Oke, sini aku lap-lap dulu untuk semuanya nih. Kalau masak ikan asin tuh ya, kayak tanpa sengaja kita tuh kayak ngundang lalat ya teman-teman. Oke, aku udah lap-lap. Untuk si kompor aku nggak terlalu kotor sih ya teman-teman, cuma sedikit aja minyak-minyak yang nyeprat-nyeprat gitu. Oke, udah segini aja untuk piringnya, nanti aja aku cuci. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!